Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program Basic Learning. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Saya sendiri, Alfonsus Umbu Monapekul. Saya Christian Benedictus Yeremia Ati. Saya Maria Helena Kewagoma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan soal pertama, yaitu pada kasus pertama itu menentukan berapa waktu yang dibutuhkan agar suhu air turun menjadi 0 derajat Celcius. Deskripsi kasusnya itu, diketahui sebuah suhu awal 0,5 liter air adalah 27 derajat Celcius. Air tersebut dimasukkan ke dalam freezer yang memiliki suhu 16 derajat Celcius. Freezer tersebut memiliki daya sebesar 33,3 watt. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar suhu air tersebut turun menjadi 0 derajat Celcius? Ya, untuk menghitung waktu yang dibutuhkan air bersuhu 0 derajat Celcius menggunakan rumus energi Calor dan rumus daya. Dan kita akan membuat model matematikanya dengan menggunakan hukum pendingin Newton. Suhu 0,5 liter air adalah 27 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam freezer bersuhu 16 derajat Celcius. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk air bersuhu 0 derajat Celcius dengan daya freezer 3,3 watt dan membuat model pendinginnya? Pada kasus di atas, diketahui T0 sama dengan 27 derajat Celcius, di mana T0 adalah suhu awal air. T lingkungan adalah min 16 derajat Celcius, yaitu suhu freezer. TT adalah 0 derajat Celcius, di mana T menunjukkan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk air bersuhu 0 derajat Celcius. Delta T sama dengan T0 kurang T kecil T sama dengan 27 derajat Celcius kurang 0 derajat Celcius sama dengan 27 derajat Celcius. M adalah massa air, yaitu 0,5 liter atau 500 gram. C air sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Daya atau P sama dengan 33,3 watt. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menghitung waktu yang dibutuhkan untuk air bersuhu 0 derajat Celcius menggunakan rumus energi kalor dan rumus daya. Yang pertama itu menggunakan rumus energi kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T. Massa dikali cairnya air lalu dikali delta T. Itu sama dengan 500 gram tadi dikali 4,18 dikali 27 derajat Celcius. Maka Q yang didapat adalah 56.000, mohon maaf. Q yang didapat itu adalah 563,30. Selanjutnya menggunakan rumus daya. Kita menggunakan rumus P itu sama dengan Q per T. Sehingga tadi didapat Q yakni 564,30 per 33,3 itu sama dengan 16,694,53 detik atau dibawa ke menit menjadi 28,24 menit. Selanjutnya membuat model matematika dengan menggunakan hukum pendinginan Newton dengan cara
dt besar per dt kecil. Itu sama dengan min K dikali T kurang T lingkungan. Sehingga kita pindah ruaskan T kurang T lingkungan itu ke ruas kiri, dan dt itu kita pindah ke ruas kanan, sehingga dapat dt per T kurang T lingkungan sama dengan min K dt. Nah, kita integralkan sehingga didapat hasilnya seperti pada slide. Lalu kita eksponensialkan sehingga mendapatkan hasil akhir T kurang T lingkungan itu sama dengan C E dipangkatkan min KT. Nah, kita misalkan fungsi T-nya itu, TT itu sama dengan 0, maka nilai C-nya itu didapat, kita substitusikan T kecilnya itu adalah 0, maka T0 kurang T lingkungan itu sama dengan C. Lalu T lingkungan itu sama dengan T0 kurang T lingkungan E pangkat min KT. Lalu T0 itu sama dengan T lingkungan ditambah T0 kurang T lingkungan dikali E pangkat min KT. Dari persamaan di atas, substitusikan nilai yang diketahui. T0 itu sama dengan T lingkungan ditambah T0 kurang T lingkungan dikali E pangkat min KT. Nah, T0 itu tadi adalah 0, sehingga T lingkungannya min 16. Lalu pokoknya kita substitusikan semua nilainya, sehingga didapat 0 itu sama dengan min 16 ditambah 27 dikurang min 16 dikali E pangkat min K kali 28,24. Sehingga 16 itu sama dengan 43 E pangkat min K kali 28,24. Lalu pindah ruaskan 43 sehingga 16,43 itu sama dengan E pangkat min K kali 28,24. Lalu kita hilangkan eksponensialnya dengan bawa ke bentuk logaritma natural, sehingga ln 16 per 43 itu sama dengan min K kali 28,24. Sehingga K yang didapat adalah ln 16 per 43 per min 28,24. Itu hasilnya itu sama dengan 0,035 menit. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwa konstanta pendinginan K agar suhu air turun menjadi 0 derajat Celcius adalah 0,035 menit, itu dipangkatkan min 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada kasus kedua, yaitu model pertumbuhan populasi secara diskrit. Pada soal dikatakan, tahun 2022 populasi sapi di Kabupaten Kupang adalah 304.000 ekor, dan pada tahun 2023 populasi sapi meningkat menjadi 307.000 ekor. Jika populasi sapi terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang sama setiap tahunnya, tentukan populasi sapi pada tahun ke-10, yaitu pada tahun 2032. Baik, jadi dari kasus atau permasalahan pertumbuhan populasi sapi secara diskrit di Kabupaten Kupang, kita dapat memodelkan penggunaan persamaan rekursif dengan laju pertumbuhan R, yakni kita gunakan persamaan P kali N plus 1 sama dengan PN dikali 1 tambah R, di mana P adalah PN adalah populasi pada waktu N, R adalah laju pertumbuhan populasi, dan P0 adalah
populasi awal pada waktu N. Kemudian, untuk menentukan solusi umum dari persamaan di atas, kita akan mencari ekspresi dan eksplisit untuk menyelesaikan masalah atau kasus di atas. Kemudian, kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, kita dapat menggunakan persamaan rekursif, yaitu Pn dikali N tambah 1 sama dengan Pn dikali 1 tambah R. Kemudian untuk beberapa iterasi dari nilai N, kita peroleh P1 sama dengan P0 dikali dengan 1 plus R. Kemudian P2 sama dengan P1 dikali 1 tambah R sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat 2. Kemudian P3 sama dengan P2 dikali dengan 1 plus R pangkat 2 sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat 3. Dengan melanjutkan proses ini, dapat dilihat bahwa pada waktu N mengikuti pola dari persamaan Pn sama dengan P0 dikali dengan 1 tambah R pangkat N. Kemudian kita dapat mensubstitusi nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu P0 sama dengan 304.000 dan P1 sama dengan 307.000 ke dalam persamaan di atas tadi, yakni R sama dengan P1 kurang P0 dibagi P0 sama dengan 307 dikurang, sama dengan 307.000 dikurangi dengan 304.000 dibagi dengan 304.000 sama dengan 0,987%. Kemudian akan dihitung populasi sapi di tahun 2032 atau 10 tahun ke depan. Kita dapat menggunakan persamaan, yakni Pn sama dengan P0 dikali dengan 1 tambah R pangkat N, sehingga P10 sama dengan 304.000 dikali dengan 1 tambah 0,987% pangkat 10. Maka P0 sama dengan 304.000 dikali dengan 1,1037. P10 sama dengan 335.525. Sehingga populasi sapi pada tahun ke-10 atau pada tahun 2032 diperkirakan sekitar 335.525 ekor. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengetikan. Selamat malam.